Testis itu jumlahnya sepasang pada mamal, kemudian terletak di skrotum. Skrotum itu sebuah kantong, ya, kantong yang dilapisi oleh kulit. Di bagian luarnya ada kulit, kemudian di bagian dalam ada jaringan otot polos. Jaringan otot polos yang membantu menyebabkan skrotum itu turun, ya, menggantung ataupun naik, ya, mendekati sumbu tubuh. Ini terkait dengan suhu optimal dari spermatogenesis. Ketika suhu udara itu dingin, maka terjadi kontraksi otot polos dan kemudian testis mendekati sumbu tubuh, ya, sehingga suhu testis menjadi terjaga, tidak terlalu dingin. Dan sebaliknya, jika suhu luar itu panas gitu kan, maka kemudian otot polos akan relaksasi dan testis akan skrotum akan menggantung, ya, atau testis akan menggantung. Oke, di bagian dalam dari jaringan otot polos tadi ada lapisan yang kita sebut dengan tunika vaginalis, ya, tunika vaginalis. Ya, kemudian sebelah dalam lagi dari tunika vaginalis itu ada jaringan ikat yang tebal, yang kuat, yang melindungi testis, ya. Dan sangat terkenal ini namanya tunika albuginia. Tunika albuginia ini semakin tebal ketika di area medial atau di area mendekati mediastinum, ya. Kemudian jaringan ikat tadi ada yang masuk seperti ini, ya, dan membagi testis menjadi beberapa bagian. Ini kita sebut dengan septa. Jadi ada jaringan ikat yang membentuk septa. Dan masing-masing bagian yang dipisahkan oleh septa itu kita sebut dengan lobulus. Ya. Kita sebut dengan lobulus. Dan di dalam lobulus biasanya kita jumpai antara 1 sampai 4 tubulus seminiferi. Tubulus seminiferi, tempat terjadinya spermatogenesis. Oke, tubulus seminiferi tadi itu akan mengarah, ya, ke arah medial, ke arah tengah. Oke, dan tadi beberapa tadi akan berkumpul melalui tubulus seminiferus rectus, atau rectus itu lurus, ya. Tubulus seminiferus rectus. Kalau tadi kan tubulus seminiferus dia sangat bergulung-gulung gitu kan, konvolusi, ya, dia bergulung-gulung. Tapi begitu mendekati mediastinum atau begitu mengarah pada mediastinum, ya, maka tubulus seminiferi tadi menjadi lurus, kita sebut dengan tubuli recti, ya. Dan strukturnya juga berbeda. Nah, tubulus seminiferus rectus tadi itu akan berkumpul pada rete testis. Ini semacam saluran yang beranastomosa, yang semacam teranyam gitu, secara histologi nampak seperti itu. Selanjutnya akan keluar, ya, dari testis melalui ductus efferent, ya, keluar ductus efferent. Ductus efferent, ya. Kemudian membentuk saluran yang lain, struktur yang lain. Ini yang memanjang ini. Ini adalah epididymis, mulai dari kepala, kemudian badan, hingga kemudian ekor. Ini adalah bagian epididymis. Oke, epididymis kemudian mengarah ke luar, ya, ductus deferens atau vas deferens. Oke. Untuk mendapatkan spermatozoa yang aktif, biasanya koleksi spermatozoa dilakukan di
ductus deferens kalau pada tikus ya. Tapi ada juga yang pernah saya melihat, mengetahui ya, isolasi spermatozoa dari epididymis. Saya tidak tahu seberapa efektif spermatozoanya. Maksudnya kan kita tahu epididymis itu tempat pematangan dari spermatozoa. Kalau dia isolasinya dari sini, bagaimana hasilnya saya tidak tahu. Ya. Oke, jadi itu ya, kalau kita ulang kembali, tunica albuginea, kemudian tunica vaginalis, tunica albuginea, kemudian membentuk septa dan membaginya menjadi lobulus, masing-masing lobulus terdapat tubuli seminiferi ya. Kemudian bermuara pada tubuli recti, rete testis, kemudian ductus efferent keluar dari testis, kemudian epididymis, kepala, badan, dan ekor, dan ductus deferens atau vas deferens. Selain itu Anda bisa lihat di sini adalah pembuluh darah yang masuk ke dalam testis, ya, vena, arteri, dan keluar dari testis, vena. Oke, semoga itu memberikan gambaran bagi Anda mengenai struktur yang lebih luas dari testis. Nah, sekarang kita akan masuk ke histologinya. Nanti kita akan fokuskan di bagian ini, ya, tubuli seminiferi. Oke, kita ulang dari sini ya. Nah, ini Anda bisa lihat, ini adalah testis, diselimuti oleh tunica albuginea, kemudian jaringan ikat ya, tunica albuginea jaringan ikat ya. Nah, terdapat jaringan ikat yang membatasi bagian dalam testis namanya septa menjadi beberapa bagian yang kita sebut dengan lobulus ya. Kalau kita lihat tunica albugineanya, kita lihat dulu, klik. Nah, ini dia, cukup tebal jaringan ikatnya. Oke. Nampak inti selnya. Kemudian ya, septa tadi membagi testis menjadi lobulus ya. Tentunya memang seperti piramid kalau dikatakan di sini. Kemudian mengarah pada bagian medial, bagian tengah atau bagian mediastinum ya. Mediastinum itu ruang sebenarnya. Nah, kita lihat di masing-masing lobulus terdapat tubulus seminiferus kalau tunggal ya. Oke. Setiap lobulus mengandung 1-4 tubulus seminiferi. Jadi setiap lobulus, setiap lobulus seperti ini atau seperti ini mengandung 1-4. Tetapi karena memang dia sangat berlekuk-lekuk, sangat bergulung-gulung, ketika diiris dengan mikrotom, maka ya Anda bisa lihat ya, banyak banget terpotongnya. Oke. Ini bagian mediastinum. Ini ada pembuluh darah juga ya. Tadi sampai sini mengandung 1-4 tubulus seminiferus, tubulus seminiferi ya, karena dia jamak, yang dilapisi oleh epitel germinativum ya, dilapisi oleh epitel germinativum. Yang dimaksud dengan epitel germinativum ya dari ini bagian basal sampai bagian luminal ya, ini semua ini ya disebut dengan epitel germinativum. Oke. Tetapi bagian paling luar dari tubulus seminiferi ini adalah membrana basalis, jaringan ikat. Oke, jadi ada jaringan ikat dulu, baru kemudian di dalamnya ada sel-sel yang menempel, yaitu
lapisan yang kita sebut dengan epitel germinativum. Nah, epitel germinativum itu secara umum ada dua jenis sel utama ya. Tapi kalau dikatakan dua, tidak juga, karena nanti yang satu itu berkembang menjadi berbagai level atau tahapan karena spermatogenesis kan. Ya. Tapi minimal ada dua bagian besar, yaitu sel Sertoli. Oke, ini membrana basalis tadi. Ada bagian sel Sertoli. Ini ada sel-sel Sertoli, ini contohnya. Oke. Selnya besar ya. Oke. Selnya besar. Kemudian boleh dikatakan dia memanjang lah, dengan memanjang ya, atau mengakses ya, melingkupi ya epitel germinativum. Jadi memang dia bagian dari epitel germinativum, dan dia itu besar ya, dan dia melingkupi ya epitel germinativum secara keseluruhan. Oke. Selnya berbentuk kolumnar, tetapi ya terkadang ya tidak terlalu jelas ya bentuknya seperti kolumnar ya. Kemudian inti selnya juga irregular, dikatakan di sini irregular ya bentuknya. Kemudian euchromatic nucleus, euchromatic itu cerah ya, euchromatic itu cerah. Inti sel ya, ini inti selnya dari sel Sertoli itu cerah ya. Oke. Boleh dikatakan ya, beberapa literatur mengatakan euchromatic itu kenapa cerah, karena dia sedang aktif ya, melakukan transkripsi. Oke. Inti selnya euchromatic dengan sebuah nukleolus yang jelas ya. Ini inti selnya cerah dengan satu nukleolus yang warna hitam ini gelap, ini yang sangat jelas ya, sangat bisa dibedakan dengan bagian lain dari nukleus. Oke. Nah, sel Sertoli ini boleh kita katakan sebagai penyusun dari blood testis barrier ya, blood testis barrier. Di otak ada blood brain barrier ya, kalau di testis ada blood testis barrier. Oke, apa yang dia lakukan? Sel Sertoli membagi atau memisahkan antara bagian epitel germinativum bagian basal dengan bagian luminal ya. Bagian basal ya otomatis bagian yang berada di dasar dari epitel germinativum atau bagian yang menempel pada membrana basalis. Ya, nanti kalau ada gambar dulu membrana basalis ya, baru kemudian bagian basalnya Anda kasih ini spermatogonia. Oke. Nah, dikatakan di sini membagi antara bagian basal dengan luminal. Bagian luminal itu bagian yang mengarah ke bagian lumen ya. Bagian yang mengarah ke bagian lumen, berarti selain dari spermatogonia yang menempel pada membran basalis ya. Jadi ini ke sana itu bagian luminal, kemudian ini ke sini, ini bagian basal. Oke. Kita lihat contoh yang lain, mungkin ada yang lebih jelas. Ini mungkin ya. Ini bagian basal. Ada kemudian sel Sertoli ya, dan juga di sini dari arah ini ke tengah ke arah lumen, maka disebut dengan bagian luminal dari epitel germinativum ya. Nanti kalau Anda gambar dari luar dulu, dari sini membrana basalis, baru masuk ke dalam ke arah tengah.
Nah, dari gambar ini ya Anda bisa jelas melihat ya proses spermatogenesis. Mulai dari spermatogonia, kemudian spermatosit, primer, sekunder, spermatid, ya hingga kemudian spermatozoa ya proses spermiosis. Oke. Nah, mungkin lebih jelas kalau kita lihat secara ini skematis. Anda bisa lihat di sini. Ini bagian paling dasar adalah membrana basalis yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 itu sel-sel stroma biasanya yang ada di sekitar tubulus seminiferus ya. Kemudian yang nomor 3 ini dia menempel pada membrana basalis, itu adalah spermatogonia. Ini menempel. Kemudian yang ini ada A dan B. Bagian yang A itu bagian basal tadi. Bagian yang B ke arah atas, ke arah lumen, ke arah tengah, itu adalah bagian luminal atau dikatakan di sini adluminal. Kemudian yang warna kuning ini adalah sel-sel Sertoli. Oke. Kemudian yang ini inti selnya. Jadi selnya itu besar, ya. Selnya besar, kolumnar. Ya, inti selnya ada di sini. Oke. Dia membatasi antara bagian basal dengan bagian luminal. Oke. Mencegah supaya kemudian bagian luminal itu tidak dapat diakses oleh darah ya, itu karena tadi yang namanya blood justice barrier. Mengapa kemudian harus ada barrier ini ya, nanti Anda bahas di pelaporan Anda mungkin ya. Tapi intinya adalah ini mencegah suatu kejadian yang kita sebut dengan autoimun ya, autoimun. Oke, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena dalam proses spermatogenesis ada proses-proses pembelahan meiosis yang kemudian menyebabkan sel-sel turunan dari spermatogonia itu memiliki karakter yang berbeda dan bisa jadi tidak dikenali oleh sel-sel imunokompeten ya, sel-sel imun kita, dan bisa jadi malah nanti dihancurkan atau dimatikan. Kan berbahaya kalau kemudian ini dihabisi ya, jadi orangnya tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan spermatozoa. Oke, jadi intinya ini ada sel Sertoli sebagai barrier ya, bahkan di sini nomor 4 itu tight junction ya. Tight junction berarti dia ikatannya sangat kuat memang untuk membatasi ya. Makanya disebut dengan blood testis barrier. Oke. Spermatogonia membelah kemudian menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini karakternya seperti apa, kemudian haploid atau diploid, nanti Anda bahas ya di laporan Anda. Kemudian spermatosit sekunder, setelah itu menjadi spermatid dan mengalami spermiosis menjadi spermatozoa. Oke. Apa nih keterangannya, kita baca ya. Skema dari epitel germinal atau epithelium germinativum. To supportive cells, ya sel Sertoli, dia sit on the basal membrane, ya dia memang menempel pada membrana basalis. Begitu juga dengan spermatogonia. Towards the lumen of the spermatogonia, ya arah ke lumen, ya, ke arah lumen dari tubulus seminiferi ini ya, sel Sertoli terkoneksi antara sel Sertoli 1 dengan sel Sertoli yang lainnya secara tight junction ya. Tight junction itu bahasa Indonesianya apa ya? Oke, jadi memang sangat ketat ya. Setelah melewati area spermatogonia itu dia ikatannya tight junction.
Dikatakan di sini this seal gives rise to the blood testicle barrier. Nah, ini struktur ini ya membuat atau menyusun barrier darah dan testis. Oke. Nah, apa saja fungsi sel-sel Sertoli nanti Anda bisa bahas di laporan Anda. Oke. Spermatid. Coba kita lihat kalau secara jelas. Oke. Wow. Luar biasa ya. Anda bisa lihat dari bagaimana cara membedakannya dari inti selnya dan dari ukuran selnya. Ya. Kalau yang masih menempel pada membrana basalis, otomatis dia sperma apa? Spermatogonia. Oke. Kemudian spermatogonia menjadi spermatosit primer yang ukurannya biasanya cukup besar. Kemudian spermatosit sekunder jarang terlihat, ya. Setelah itu menjadi spermatid ini kecil-kecil ini kalau lihat. Dikatakan di sini spermatid itu membelah dari spermatosit atau ya bukan membelah ya, berkembang dari spermatosit sekunder ya, dan mengalami spermiogenesis untuk membentuk spermatozoa. Ukurannya kecil dengan inti sel speris ya, kecil dengan inti sel speris ya ini. Embedded in the cytoplasm of Sertoli cells. Jadi memang dia melekat ya, melekat pada sel Sertoli. Kemudian ini juga ada spermatozoa ya, ini ini banyak sekali, berukuran kecil dengan bagian kepala yang berbentuk seperti panah. Ini berarti bukan tikus nih kayaknya, mungkin dia manusia ya. Kalau pada tikus dia ada semacam kaitnya. Kemudian di bagian luar dari tubulus seminiferis ini kan saluran ya, batasi membrana basalis. Nah, ini ada bagian luarnya ini. Oke, bagian luarnya ini bagian luar itu kita sebut dengan ruang interstitial atau ruang antar jaringan, dulu dikatakan seperti itu, tapi lebih pasnya ruang interstitial, sama aja ya mungkin. Nah, di situ Anda bisa jumpai sel-sel stroma ya, sel-sel stroma dan juga sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig. Nah, sel Leydig ini dulu sering disebut dengan sel-sel interstitial. Sel Leydig menghasilkan testosteron. Ya. Oke. Nama lainnya sel interstitial. Makanya testosteron dulu ya disebut dengan interstitial sel hormon ya, lupa saya. Interstitial cell hormon ya, seperti itu. Sehingga kemudian LH dulu dikatakan sebagai ICS, interstitial cell stimulating hormone ya. Saya revisi tadi. Oke, sel Leydig kita lihat di mana sel Leydig. Oh, ini dia. Sel Leydig ya, terletak di bagian interstitial, di mana di situ ada sel-sel stroma ya, ada jaringan-jaringan ikat. Nah, ada sel Leydig dengan
ukuran yang cukup besar, dikatakan di sini 20 sampai 30 mikrometer diameternya. Ya, selnya membulat dengan nuklei vesikular, ya, dengan nuklei vesikular dan sitoplasma bersifat eosinofilik, berarti terwarnai merah. Oke, skip sebentar ya, pause sebentar ya. Oke, sampai mana tadi? Sel lidik, oke, terletak di ruang interstisial, ukurannya besar, kemudian selnya membulat dengan inti sel vesikular dan sitoplasma eosinofilik. Ya, sitoplasma eosinofilik berarti terwarnai merah. Kemudian nukleinya vesikular berarti nukleinya itu gelap, inti selnya itu gelap, tetapi kemudian ada bagian yang terang nih, kayak ini, Anda bisa lihat. Ini inti sel gelap, kemudian ada bagian yang putih di satu sisi, ya, ada satu titik yang cukup gelap. Oke. Biasanya berbentuk klaster dengan 5-30 sel dan menghasilkan testosteron. Kemudian bagian mediastinum, ya, ketika tubulus seminiferus itu mengumpul, ya, ada tubulus rectus atau tubuli recti. Ini contohnya di sini, pendek. Kemudian bagian ujung dari tubulus seminiferus yang dilapisi hanya oleh sel-sel Sertoli. Oke, berarti ini. Kita zoom ya. Nah, ini lihat. Ya, ini sel-sel Sertoli pucat, ya, kemudian sedikit terwarnai merah sitoplasmanya. Ini adalah tubulus rectus. Kemudian ada rete testis, ya. Ini Anda lihat rete testis. Rete testis itu anyaman, ya, kalau kita bicarakan itu seperti labirin yang beranastomosa. Sudah labirin beranastomosis yang dilapisi oleh sel yang berbentuk kupoid atau kolumnar, ya. Ini kupoid, kemudian kolumnar, ada yang mana? Oh, ini satu, ya. Oke, lihat dari inti selnya, ya. Kalau kupoid seperti apa, kalau kolumnar seperti apa, dan juga bentuk ininya, ya, selnya. Oke, ini adalah rete testis. Udah lagi? Oke, udah. Oke. Kita karena ini endokrin, kita hanya membahas kelenjar ini saja, ya. Testis kita tidak membahas sampai ke kelenjar aksesoris, ya. Untuk kelenjar aksesoris tidak kita bahas. Kalau S2 dibahas sampai kelenjar aksesoris histologinya. Tapi kalau S1 saya kira tidak perlu sampai ke sana. Yang penting tadi ada beberapa jenis sel yang perlu Anda ingat, ya. Apa saja tadi? Sel Sertoli. Oke, sel Sertoli ini besar, ya. Kemudian kolumnar, inti selnya pucat, oke, memanjang di sepanjang epitel germinativum, oke, dan juga sel lidik.
Ini dia, bulat, besar, ya. Kemudian inti selnya biasanya vesikular, nih terletak di ruang interstitial. Ada 2 jenis sel tadi, tolong jangan dilupakan ya. Tapi kalau Anda pengen lebih dalam lagi, ya silakan nanti Anda bisa pelajari lebih dalam mengenai kelenjar aksesoris. Oke, saya kira itu untuk pembahasan mengenai testis. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.